Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dengan tema supervisi pendidikan pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Adapun agenda pembahasan kali ini yang pertama pengertian supervisi pendidikan, tujuan supervisi pendidikan, pendekatan supervisi pendidikan, jenis-jenis supervisi pendidikan, model-model supervisi pendidikan, dan teknik supervisi pendidikan. Seringkali kita miskonsepsi secara umum mengenai supervisi ya. Jadi seringkali kepala sekolah terjebak pada perilaku supervisi yang salah. Yang pertama adalah hanya membawa instrumen pengukuran untuk unjuk kerja. Yang kedua, hanya untuk kepentingan akreditasi semata. Kalau akreditasinya sudah selesai, maka selesai juga pelaksanaan supervisi itu, hanya untuk kepentingan semata. Yang ketiga adalah ketika melaksanakan supervisi tidak ada tindak lanjut, jadi berhenti setelah penilaian tanpa tindak lanjut. Jadi supervisi akademik ini bukan sekedar kalkulasi nilai atau investigasi kesalahan. Itu yang sering terjadi. Di sini kita akan membahas pengertian supervisi pendidikan. Jadi secara bahasa kata supervisi ini diserap dari bahasa Inggris yaitu supervision. Kata ini sebenarnya merupakan gabungan dari dua kata. Yang pertama super, yang berarti di atas, melebih atau melebihi. Yang kedua vision, ya berarti melihat, meninjau atau mengawasi. Jadi ada dua kata super dan vision, dari atas kemudian melihat atau mengawasi. Secara istilah, supervisi pendidikan adalah serangkaian kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran. Jadi secara istilah bahwasanya supervisi itu merupakan bentuk pembinaan ya, dan pengarahan oleh siapa? Oleh kepala sekolah atau pengawas untuk guru agar bisa meningkatkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran. Kemudian lalu siapa yang melaksanakan supervisi? Siapa? Atau yang disebut dengan supervisor ya. Yang pertama adalah kepala sekolah. Yang kedua adalah pengawas sekolah atau pengawas dari eksternal. Kalau di MI atau di bawah naungan Kemenak itu namanya PPAI, Pengawas Pendidikan Agama Islam. Jadi kepala sekolah juga bisa ada turunannya, wakil kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk untuk bisa menjadi pengawas. Kita lanjut kepada apa sih tujuannya diadakannya supervisi pendidikan ini. Di sini ada dua tujuan, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Mari kita bahas yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umumnya adalah membantu guru meningkatkan kemampuannya agar guru itu lebih baik. Sudah jelas, jadi di sini kegiatan supervisi tujuannya secara umum membantu guru meningkatkan kemampuan guru agar guru itu lebih baik. Kemudian kita lanjut kepada tujuan khususnya supervisi pendidikan. Yang pertama adalah membantu guru agar dapat mengerti tujuan pendidikan dan fungsi sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua adalah membantu guru agar lebih menyadari dan mengerti kebutuhan siswa serta masalah yang dihadapinya. Yang ketiga adalah melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis. Yang keempat, menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru serta memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan tersebut. Karena setiap guru itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Maka dengan diadakannya supervisi ini bisa menemukan kemampuan guru yang mempunyai kelebihan-kelebihan, kemudian dikembangkan kelebihan atau kemampuan tersebut.
Selanjutnya adalah membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar di depan kelas. Jadi dengan diadakannya supervisi ini bisa membantu guru dalam meningkatkan kemampuannya untuk belajar ya, atau belajar mengajar di depan kelas. Selanjutnya adalah membantu guru dalam masa orientasinya. Jadi ini dikhususkan untuk guru baru ya. Jadi mau arahnya kemana, guru pemula atau guru yang masih baru. Kemudian selanjutnya adalah membantu guru menemukan kesulitan belajar siswa dan menemukan tindakan perbaikan. Sudah jelas bahwasanya dengan diadakannya supervisi bisa dapat membantu guru untuk menemukan masalah-masalah yang terjadi pada siswa, kemudian ditindaklanjuti atau memberikan solusi atau perbaikan. Untuk selanjutnya, sistem fungsi supervisi. Dari gambar ini kita bisa memberikan gambaran bahwasannya ketika supervisor atau pengawas melakukan supervisi, dampaknya adalah terhadap perilaku guru. Kalau sudah gurunya sudah baik, perilakunya sudah sesuai dengan standar atau melebihi standar, maka efeknya kepada belajar siswa yang lebih fokus atau lebih bagus atau lebih baik. Jadi tujuan akhirnya adalah terbinanya perilaku murid yang lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah beberapa pendekatan-pendekatan dalam supervisi pendidikan. Yang pertama adalah pendekatan direktif, yang kedua non-direktif, dan yang ketiga adalah kolaboratif. Maksudnya bagaimana? Kalau yang direktif, pengawas langsung menjelaskan, langsung menunjukkan dan memberi standar cocok untuk guru baru atau guru pemula. Jadi pengawas itu langsung memberikan arahan atau memberikan petunjuk kepada guru. Kalau non-direktif, guru menganalisis sendiri. Supervisor hanya memfasilitasi. Jadi guru mengeluhkan beberapa keluhannya kepada supervisor atau kepada pengawas, kemudian pengawas memberikan solusi sehingga guru ini menemukan sendiri ya. Yang ketiga adalah kolaboratif, perpaduan antara direktif dan non-direktif. Jadi perpaduan dua arah menghasilkan kontrak kerja antara guru dan supervisor. Selanjutnya adalah jenis-jenis supervisi pendidikan. Yang pertama adalah supervisi akademik, yang kedua adalah supervisi administrasi, yang ketiga adalah supervisi lembaga. Untuk supervisi akademik, supervisi yang menitik beratkan pada kepengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, utamanya adalah pendidikan atau berkenaan dengan pembelajaran. Kalau supervisi administrasi, supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek administrasi. Ya, jadi aspek administrasi pada pembelajaran itu apa? Misalkan RPS, silabus, kemudian BKD dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah supervisi lembaga. Jadi supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek yang berada di sentral madrasah. Ini berkenaan dengan misalkan dengan status lembaga tersebut. Untuk selanjutnya, pada model-model supervisi pendidikan ada konvensional, yakni model inspeksi ya, atau pengawasan yang untuk mencari kesalahan untuk memperbaiki standar. Ini konvensional ya. Yang kedua adalah bersifat model supervisi yang ilmiah. Jadi berdasarkan data objektif, statistik dan instrumen yang tervalidasi. Ini sangat akurat ya, karena bersifat ilmiah. Yang ketiga adalah supervisi modelnya pengembangan, menyesuaikan pendekatan dengan tingkat kemampuan guru, guru pemula dan guru yang berpengalaman memperoleh perlakuan yang berbeda. Selanjutnya adalah supervisi klinis. Jadi fokus pada perbaikan proses pembelajaran di kelas, membantu guru memperbaiki pembelajaran secara spesifik. Jadi supervisi klinis ini sangat
sangat-sangat jarang dilakukan karena sifatnya guru yang meminta disupervisi, ya. Jadi seorang guru itu merasa saya ini kurang baik dalam mengajar, maka saya minta kepada pengawas atau kepala sekolah untuk mensupervisi saya, supaya saya menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah model supervisi kolaboratif, ya. Jadi supervisor atau pengawas dan guru ini sebagai mitra, ya, sebagai teman. Keputusan dibuat bersama, menangkapkan diskusi dan refleksi. Yang ketiga adalah supervisi artistik yang menekankan pada kepekaan dan apresiasi supervisor terhadap keunikan setiap guru, lebih humanis dan menghargai kreativitas guru. Teknik supervisi pendidikan ada dua, ada individu, ada kelompok. Mari kita bahas yang pertama, teknik individu. Jadi bagaimana melaksanakan supervisi ini terhadap para guru? Ya ada dua, dengan menggunakan teknik. Yang pertama individu dan kelompok. Kalau individu berupa apa? Yang pertama adalah berupa kunjungan kelas. Jadi supervisor ini atau kepala sekolah datang langsung ke kelas untuk mengamati proses KBM, kegiatan belajar mengajar secara natural. Yang kedua adalah observasi kelas. Jadi fokus pada aspek tertentu, misal teknik bertanya guru menggunakan instrumen. Ini observasi kelas. Yang ketiga adalah pertemuan secara individual. Jadi kepala sekolah dengan guru dengan empat mata membicarakan atau mendiskusikan temuan-temuan dan tindak lanjut. Yang keempat adalah kunjungan antar kelas. Jadi guru berkunjung ke kelas lain untuk saling belajar praktek mengajar. Kemudian kita berlanjut kepada teknik kelompok, ya. Jadi menggunakan teknik kelompok di mana pengawas, ya, melaksanakan pengawasan kepada guru ini secara berkelompok. Yang pertama melalui apa secara berkelompok? Rapat guru. Jadi membahas masalah umum sekolah dan koordinasi program. Yang kedua melalui pelatihan atau workshop atau seminar, pelatihan intensif untuk meningkatkan keterampilan teknis guru. Yang ketiga adalah diskusi panel. Jadi mendatangkan ahli untuk membahas topik pendidikan yang terkini, dan basis banyak lagi berupa teknik-teknik berkelompok dalam supervisi pendidikan. Baik, itu pemaparan atau pembahasan kita pada hari ini tentang supervisi pendidikan.